Film pertama yang gue dikasih peran cukup banyak sebagai karakter itu Tanda Tanyanya Mas Hanung Bramantyo. Gue agak gak setuju dengan idealisme, kata idealisme ya. Buat gue semua orang punya idealnya masing-masing. Orang yang memilih sinetron ya itu ideal buat mereka. Karya tuh kan gak akan pernah mati ya. Meskipun guanya udah meninggal ibaratnya, tapi dia akan selamanya kan. Nah gue gak pengen ninggalin jejak buat anak cucu gue nanti dengan karya yang buruk aja. Gue selalu memposisikan diri gue ketika gue masuk di project yang baru, gue menjadi manusia yang baru lagi gitu. Dengan manusia yang baru gue pengen belajar, apa yang udah gue dapat, ibaratnya insight yang gue punya, ya itu akan menjadi bahan diskusi aja gitu. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu super spesial. Mari kita sambut bersama Kak Rio Dewanto. Halo, hai, teman NSS. Halo Mbak Uti. Jangan gitu dong Mas. Yeah. Mau dipanggil Kak apa Mas? Enakan yang mana? Terserah, aku ngikut aja. Kalau kamu manggil aku Mas, aku manggil kamu Mbak. Kalau aku manggil Kak Rio, aku manggil kamu Kak. Kak Rio apa kabar? Baik Kak Uti. Kak Uti apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu. Akhirnya. Apakah ini pertama kali kita bertemu? Kalau aku ngerasanya iya kayaknya. Jawaban ini ya agak jebakan. Iya kayak iya. Iya kan ya? Iya. Iya gak sih? Apa? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya sih. Iya kan? Iya. Kayak kita gak pernah papasan di event juga gak pernah loh. Iya ya. Iya. So this is our first time. Yeah. It's good to meet you. It's good to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Kak, how are you? Good. How's everything? How's life in general? Ya, in general, lagi lumayan pack, lagi agak hektik, tapi fun. How about you? Menyenangkan, lagi hektik juga karena udah end of year, target semakin banyak kan. I have to achieve all the sales target by end of year. So yeah, it's been exciting. Yeah. Tapi what surprised you the most, Karyo, di 2023 ini? Salah satunya this project. Terus kalau di personal life gue, ini tuh tahun ke-10 pernikahan gue sama istri gue. Jadi kayak iya 1 dekade. Oh thanks. Gitu. Gue baru setahun nih berarti. Oh gitu? Iya, gue masih baru banget. Apa tips biar langgeng 10 tahun dan terus baik-baik saja dan harmonis terus? Kayaknya bapak ibu kamu jauh lebih ideal untuk menjawab itu deh. Udah 25 tahun loh. Iya kan, perak lagi kan. Iya. Tapi how's marriage so far? Menyenangkan ya, pastinya ada ups and downs. Tapi apalagi semenjak punya anak tuh ada penyesuaian yang baru. Terus kalau secara personal gue pun juga secara ego gue lebih bisa tone down. Terus kemudian ambisi jadi berubah. Oh ya? Ya semua fokusnya kayak ya ke Salma gitu. Nama anak gue Salma by the way. Ya. Umur berapa Kak Salma sekarang? 6 tahun. Oh lucu-lucunya dong. Kelas 1 SD. Kak sebelum kita ngomongin soal more personal life. Aku mau ngomongin dulu soal your career. Oke. Kan ini Kak Rio, you're an entrepreneur, you're a producer, you're an actor. Tapi let's flashback. Waktu itu ngambil jurusan hukum? Pernah di Unpar di Bandung. Terus sebenarnya nggak drop out. Tapi kalau gue terusin, gue yakin gue bakal drop out. Jadi gue mengundurkan diri. Dan akhirnya gue dihukum sama bokap gue. Akhirnya gue ngambil advertising. Oh gitu? Iya tapi sama di Jakarta dong? Oh oke. Iya. Lulus yang itu? Lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Kenapa waktu itu gak mau melanjutkan lagi? Sebenarnya tuh ngambil hukum itu kayak second option gitu. Pertama kali tuh gue sempet tes di Trisakti. Oke. DKV, Desain Komunikasi Visual. Karena memang dari kecil tuh gue suka graphic design gitu. Oke. Nah tapi pas gue tes, gue colorblind. Iya, dari kecil memang ternyata gue buta warna parsial. Gitu. Jadi kayak yang dot-dot itu tuh gue di beberapa halaman gue nggak bisa melihat ada apa gitu. Iya. Jadi hukum lah. Akhirnya terus gue tes di Unpar,
itu sebenarnya kayak nomor 2 yang gue masukin gitu. Yang pertamanya HI kalau nggak salah, hubungan internasional. Tapi keterima di hukum, udahlah daripada nggak ngapa-ngapain ya udah ambil aja deh gitu. Tapi cita-cita waktu kecil apa Karyo? Cetek banget lagi jadi astronot. Itu nggak cetek tahu? Cetek lah. Cetek ya? Enggak sih? Enggak, menurut gue nggak cetek kan jadi astronot ya? Enggak. Iya kan? Lumayan loh waktu kecil jadi astronot tuh. Iya. Lumayan visionary. Oh ya? Iyalah. Masa sih? Iya. Begitu ya? Oh, thank you. Oke, mau jadi astronot, abis itu pas udah agak lumayan besar mau jadi apa? Apakah mau jadi lawyer waktu itu? Enggak, sama sekali enggak. Oke, jadi ini cuma hukum itu emang cuma udah. Iya kayak ya udahlah itu aja lah gitu ya. Iya. Terus waktu akhirnya memutuskan untuk mundur, terus gimana ngomong sama orang tuanya? Kebetulan itu bukan pertama kalinya gue mengecewakan mereka di dalam hal akademis. Oke. SMA aja gue pindah 3 sekolah. Oke. Karena ya ada beberapa, ada yang di drop out, ada yang gak naik kelas, ada gitu-gitulah. Oh gitu. Iya, jadi emang gue tuh nggak tahu kenapa. Mungkin metode, nggak sih, gue nggak mau menyalahkan metode dan sistem pendidikan. Tapi kalau dilihat dari diri gue pun juga mungkin gue nggak punya eager untuk gue pergi ke sekolah gitu. Oke. Iya. Gitu. Jadi waktu lo sekolah apakah kayak, kan biasanya kalau di sekolah tuh ada kayak komunitas, ada kayak side hustle gitu kan. Oh gue ketua OSIS. Nah, berarti kita tuh agak mirip. Ya enggak lah, ya kali gue ketua OSIS. Lu gak ketua OSIS? Ya gak mungkin lah. Menurut lo? Gak jadi mirip berarti. Nah, tapi gue tuh lucu. Jadi gue itu, ini fun fact kayaknya belum banyak yang tahu juga. Jadi gue itu waktu SMP ke SMA, SMP sih sebenarnya. Jadi SD SMP, itu tuh gue tuh probation terus Kak. Probation itu oke, lo naik tapi kita lihat ya 6 bulan. Kalau misalkan masih jelek nih nilainya kita turunin. Jadi gue tuh probation terus. Jadi secara akademik tuh gue lacking banget. Tapi gue ketua OSIS. Jadi gue tuh kayak kalau ada organisasi gue masuk organisasi ya. gitu. Ada komunitas apa tuh gue jadi leadnya gitu. Cuma gue nggak suka banget belajar emang. Dulu SMA-nya di sini di SMA-nya gue di Singapura, tapi di SD sampai SMP gue di sini. Kompetitif banget ya kalau di Singapura. Kompetitif banget. Dan di sini pun gue juga kompetitif banget karena gue masuk Chinese school. Iya. Jadi lu bayangin gue udah gak suka belajar, terus gue masuk ke Chinese school. Catholic school gitu ya? Iya betul. Kebayang. Jadi dari kecil Bang Karyo juga gak suka belajar berarti? Iya semenjak SMP akhir lah kurang lebih. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bisa Karyo rubah saat childhood atau masa remaja, ada gak yang mau dirubah? Apa ya? Mungkin ya itu kali ya. Punya kesadaran bahwa pentingnya di dunia akademis gitu. Supaya gak ngecewain orang tua gue yang pertama. Terus ya apalagi sekarang gue punya anak, ya gue gak mau lah dia kayak gue. Dia harus jauh lebih daripada gue gitu. Berarti pertama kali cinta sama industri film tuh kapan Kak? Dibilang sengaja juga enggak. Tapi dulu tuh gue sempet jadi pemain. Gue suka nyanyi dulu. Gue punya band akustik. Terus main di kafe-kafe gitu. Ya kita punya cita-cita bahwa wah kita harus jadi rockstar. Tapi gak kesampaian. Iya, dan akhirnya terus manajer gue yang sampai detik ini itu dia kakaknya gitaris gue waktu gue ngeband. Terus dia entah kenapa tiba-tiba dia bilang, yo gue tuh panggilan kecil gue kan Encek ya. Cek lo gue bawa ini yuk casting yuk. Dia memang kerja di manajemen artis dulu. Gue bawa lo casting yuk. Terus gue kayak casting mana bisa gue acting, gue gak ngerti. Ya coba aja dulu. Ya udah deh mikirnya, ya udah coba. Susah juga ternyata ya. Karena gue tuh orangnya nggak yang confident gitu. Gue tipe orang yang lumayan introvert dan public speaking gue juga nggak bagus. Tapi pas gue coba nggak dapet kan. Gue tuh tipe orang yang kalau gue nggak dapet, shit kenapa gue nggak dapet ya? Gue kayak harus dapet deh gitu. Terus gue bilang sama si namanya Boy kebetulan, si yang manajer gue itu. Boy coba lagi dong cariin gue casting. Akhirnya dia nyari-nyari lagi terus dapet lah. Pertama kali itu filmnya Joko Anwar satu scene judulnya Pintu Terlarang. Ya itu juga di skrip kayak laki-laki di gereja gitu. Laki-laki ya nama gak ada nama perannya lah. Terus pas gue ngalamin proses syuting itu gue ngerasa kayak seru juga ya. Bisa ketemu orang baru. Siapa tahu gue bisa dapet networking baru. Ada kesempatan yang
yang gue nggak bisa dapetin di mana-mana gitu. Dan ditambah memang gue suka banget karyanya Joko Anwar pada waktu itu. Terus Joko Anwar juga orangnya baik banget gitu. Terus dan timnya juga seru. Udah abis itu gue langsung, boy cariin lagi dong casting, gue pengen deh. Udah dari situ akhirnya alhamdulillah dapet kesempatan buat main FTV. Terus sinetron juga banyak. Terus video klip, iklan. Film pertama yang gue dikasih peran cukup banyak gitu ya sebagai karakter itu Tanda Tanyanya Mas Hanung Bramantyo. Gitu. Waktu itu Kak, waktu mulai karir di industri film, jadi itu berapa tahun lalu ya Kak? Startnya itu 2010 nggak salah. 2010 ya? 2011. What's the biggest difference di industri perfilman kita di tahun 2010 dan sekarang? The biggest change? Ada perubahannya. Dulu tuh sempat ada momen yang filmnya horor semua, terus horornya yang agak seks gitu, maksudnya yang lebih. Nggak tahu kamu udah lahir belum ya? 2010, udah dong Kak. Ya, aku lahir 96. Oke, ya nggak jauh sih, 9 tahun. Oke, well, adalah momennya. Kalian ingat gak sih? Ada kan ya? Kalau ke bioskop tuh dulu. Iya. Bener gak? Vulgar gitu iya kan. Iya kan, maksudnya horor terus vulgar gitu. Kalau sekarang kan horor tapi quality lah ya. Betul. Iya. Dan udah banyak banget genrenya juga kan. Maksudnya pilihan genrenya. Iya. Pada waktu itu tuh kayak hampir semuanya horor terus. Iya. Dan regenerasi aktornya tuh kayak gak begitu berjalan. Kayak gue aja mengalami dimana dalam 1 bulan film gue bisa tayang barengan 3 film sekaligus. Terus yang nawarin film kemudian ya itu lagi gitu. Dia gak ada pilihan lain aktor. Dulu kemudian generasi setelah gue ada Adipati, Jeffrey Nicole. Nah terus sempet tuh lama belum ada lagi regenerasinya kan. Akhirnya sekarang udah muncul banyak banget. Dan menurut gue bagus-bagus. Ya gue susah untuk nyebutin satu-satu ya. Yang gue inget mungkin Ciko Kurniawan, Jerome, Ardhito Pramono, dan yang lainnya lah ya. Menurut gue mereka, apalagi kalau gue ngobrol secara langsung tuh mereka tuh bener-bener kayak emang passionate banget tentang acting gitu. Terus gue yang mungkin udah beberapa tahun di dunia acting, gue kayak jadi wah masa gue kayak ngeremehin gitu ya. Mungkin ya by the time adalah masa jenuhnya pasti kan. Kayak gue gak boleh deh nih. Maksudnya bukan berarti gue kompetitif sama mereka, tapi gue belajar juga dari mereka bahwa ya emang kita harus hargain pekerjaan kita gitu. Berarti Kak kuncinya apa untuk bisa sustainable di karir ini dan terus thrive? Karena tadi kan kompetisi semakin banyak, aktor banyak yang berdatangan baru. Menurut Karyo apa kuncinya untuk bisa terus survive and thrive di industri ini? Yang pertama attitude. Meskipun attitude gue problem banget ya. Tapi gue terus berusaha. Kenapa tuh? Gue sering banget telat ke lokasi. Oh gitu. Karena gue susah bangun orangnya. Oke. Jadi kalau syuting pagi nih ya. Iya tapi kalau syuting sore malam gitu gue gak pernah. Gak pernah telat. Bener gak Mon? Iya kan. Lo selalu on point ya kalau sore malam ya syutingnya. Iya. Itu juga tuh salah satu yang gue gak pernah sekolah dulu. Karena sekolahnya pagi ya. Iya tiap gue masuk sekolah udah ditutup gerbangnya kayak. Ya, aduh, telat lagi. Iya. Oke, attitude. Iya, terus kemudian pastinya banyak tawaran pilihan kerjaan gitu ya. Objektifnya antara lo mau berkarya atau lo mau cari uang gitu. Nah, nah itu gimana? How do you balance? Gue tergantung kebutuhan gue. Ketika ini sebagai contoh ya, waktu itu gue mau nikah di tahun 2013. Terus ada satu film cukup besar produksinya, meskipun ini sequelnya, tapi yang film pertamanya tuh big hit banget lah. Gue gak enak harus menyebutnya, tapi gue sempat ikut latihan pertama film action. Cuman pas gue terima kontrak, wah kalau gue hitung-hitung kayaknya gue gak mungkin nikah nih. Jadi akhirnya gue mundur, gue ngambil sinetron pada waktu itu. Dan akhirnya gue bisa nikah. Makanya ya, jadi ya terkadang gue harus berdamai dengan sesuatu hal yang memang ya menjadi tanggung jawab dan kebutuhan gue. Kebutuhan lo, prioritas ya balik lagi. Iya benar. Berarti apakah itu saat itu lo juga menurunkan idealisme lo sebagai seorang aktor? Gue agak gak setuju dengan idealisme, kata idealisme ya. Buat gue semua orang punya idealnya masing-masing. Orang yang memilih sinetron ya itu ideal buat mereka. Ya kan maksudnya
Ya, betul. Iya, ideal itu kembali lagi ke manusianya kan. Iya, yang ideal setuju. itu seperti apa? Ya buat gue pada waktu itu yang ideal ya gue harus ngambil sinetron. Oke. Gitu. Kalau ideal lo sekarang? Hari ini? Iya, ideal lo yang sekarang dalam lo memilih lo mau berkarya di mana, lo memilih film apa yang lo mau ikut serta, itu apa idealnya buat lo sekarang? Tunggu. Milih film yang gue mau kayak sombong banget gak sih? Gue siapa sih emang? Emang gue Brad Pitt ya? Iya gak sih? Maksudnya ya gue pun. Karena gue penasaran, karena gue banyak banget ngobrol juga kan Kak sama pemain-pemain film dan segala macam yang menurut gue idealisme mereka sangat tinggi menurut gue gitu. Dalam arti mereka menjaga their authenticity gitu ya. Jadi mereka ya udah gue nunggu aja emang film yang emang gue merasa gue bisa berkontribusi dan ini gue banget gitu. Tapi ada juga yang enggak, gue butuh uang dan menurut gue portfolio gue harus makin banyak ya, gue harus iyain semua opportunity yang gue dapatkan gitu. Nah kalau Karyo itu kan kembali lagi pilihannya. Betul. Kan. Ya. Kalau gue ya yang pertama tadi skala prioritasnya dulu dilihat. Nah terus idealisme pastinya ada di dalam diri gue. Gue pengen punya karya yang long last gitu. Karena sebuah karya apapun itu, film, painting, karya tuh kan gak akan pernah mati ya. Meskipun guanya udah meninggal ibaratnya. Tapi dia akan selamanya kan. Nah gue gak pengen ninggalin jejak buat anak cucu gue nanti dengan karya yang buruk aja. Itu aja sih. Oke. Pros and cons-nya main film dan FTV. The biggest difference. Gue bersyukur di FTV itu dengan waktu yang singkat gue harus cepet absorb sama mempelajari skenario dengan sangat cepet banget gitu. Sehingga ketika di film untuk gue menyesuaikan dan ditambah, kita biasanya di film layar lebar kita dikasih persiapan waktu yang cukup panjang. Jadinya gue dapet privilege yang gede banget gitu buat gue. Biasanya kayak datang ke lokasi dapet skenario terus gue harus cepet-cepet breakdown gitu. Jadi gue beruntung aja gue bisa melewati itu. Dan ditambah sinetron tuh lebih lagi. Kadang-kadang bahkan kita ke lokasi belum ada skenarionya, jadi nunggu dulu. Iya, masih ditulis. Soalnya besoknya udah tayang. Itu tantangan sendiri ya. Iya, tapi ya buat gue sih malah blessing in disguise kali ya. Karena lu bisa merasakan semua proses yang beda-beda. Iya banget. Dan gue juga sebenarnya kan di teater, gue pun juga beberapa kali gue terlibat gitu ya. Entah itu musical, entah itu memang teater yang monolog gue pernah sekali. Terus that's fun. Teater yang emang klasik gitulah ibaratnya. Dan kalau ngomongin masalah waktu, duit. Ya, duit dan waktu juga. Waktu persiapannya panjang banget, tapi duitnya nggak ada. Betul. Gitu. Cuman gue dapet pelajaran yang gue nggak dapetin di mana-mana. Yaitu? Olah gerak, olah tubuh, olah vokal, terus gimana proyeksi suara kita untuk kalau nggak pakai mic gitu, tapi orang yang di pojok sana tetap dengernya sama tanpa harus mengurangi bisnis acting kita atau motivasi di area panggung gitu. Berarti nextnya apakah akan memerankan another musical soon? Kalau dulu sih biasanya setiap tahun tuh pasti ada 1-2. Cuman ya memang sekarang kan kayaknya gue pun juga ngelihat dan sedih juga gitu ngelihatnya antusiasme orang kita terhadap musikal, pementasan teater, entah itu musical, entah itu apapun, kayak makin dikit gitu. Padahal persiapannya di balik itu tuh persiapannya gila banget lah. Tapi malah menurut gue malah semakin bagus tau Kak. Kenapa? Menurut gue malah semakin banyak menurut gue. Oh ya mungkin lo lama grew up di States, ya kan? Maksudnya di sana kayak Broadway setahun mereka. Iya, tapi menurut gue sekarang malah the Gen Z Indonesia, apalagi di kota-kota besar ya kayak Jakarta, tuh malah sekarang very into teater loh, pertunjukan teater. Oh bagus dong. Iya. Dan sekarang yang paling gue senang adalah sekarang banyak banget anak-anak komunitas ya kan yang masih muda segala macam pada bikin pementasan teater. Oh bagus lah. Iya. Which semoga semakin semakin oke. Nah Karyo, tadi ngomongin bahas FTV, gue penasaran judul FTV yang paling kocak yang pernah lo peranin apa? Waduh banyak banget lagi judulnya, terus panjang-panjang gitu kayak koran ini lampu merah. Iya, judulnya kayak udah menjelaskan satu ceritanya gitu. Iya, jadi kayak sebenarnya lo gak perlu nonton gitu kan? juga. Kayak udah tahu gitu kan. Jadi endingnya bakal kayak gini. Apa? Satu. Kalau 3 kesusahan satu yang paling kocak yang pernah lo perani. Judul gue gak inget, panjang banget lagi.
Sebenarnya judulnya nggak kocak, tapi ceritanya sebenarnya gue suka karena lumayan bagus dan gue mengalami di mana proses FTV dulu syutingnya masih 5-6 hari lah. Jadi masih pendekatan dari kamera worksnya juga masih pakai dolly track, masih ada effortnya gitu. Terus kemudian berkurang hari syutingnya jadi 3 hari, lama-lama 2 hari, lama-lama sehari. Ini bikin apa sehari gimana ya? Bikin durasi 1,5 jam sehari itu ngerjainnya gimana ya? Iya kan? Ya ada judulnya Pulang Malu Nggak Pulang Rindu. Jadi gue jadi supir truk di situ. Mainnya sama Prisia Nasution. Ya, tapi gue coba menciptakan karakternya kayak redneck supir truk di Amerika gitu. Tapi syutingnya di Jogja. Oh gitu? Iya. Abis itu berarti lo bikinnya selama sehari doang? Enggak, itu yang masih proses yang panjang itu. Oh itu masih panjang itu. Gitu. Kak, talking about characters, kan Kak Rio sering memerankan banyak sekali characters. Ya dong, pesona-pesona segala macam. Cuma sekarang tuh yang lagi hits banget di TikTok and everywhere, itu semua orang tuh pada bilang bahwa setiap orang tuh punya 3 topeng atau 3 pesona berbeda. 3 persona? Nah ya, atau 3 topeng yang berbeda. 1 saat lo sendirian, 2 saat lo lagi sama teman-teman deket, yang ketiga adalah pesona lo di publik. Sendirian, teman deket, publik. Iya. Teman deket tuh lebih kayak ke keluarga gitu ya, sahabat-sahabat. Kalau lo gimana Kak? Kalau gue mungkin punya pandangan tersendiri. Persona tuh buat gue adalah gimana kita meng-create diri kita ya tadi di Rio ketemu Putri. Berbeda ketika misalkan gue ngobrol sama Steven. Rio sama Steven beda. Ketika gue keluar ruangan ini, gue mau ke toilet, tiba-tiba gue ketemu istri gue. Beda juga. Makanya gue akan menjadi Rio yang berbeda. Iya kan? Terus kemudian di toilet, gue keluar, pulang, gue ditilang polisi, gue akan jadi Rio yang berbeda. Betul. Sesuai situasi berarti ya, dan orang lawan bicaranya. Iya, tapi persona itu beda sama personality menurut gue. Iya kan? Iya. Bener gak? Kalau personality itu lebih emang sama, udah embedded di lo. Iya. Jadi kalau River tadi yang bawa, ya itu memang persona ya, gimana kita secara nggak langsung tanpa kita sadarin ketika kita ketemu sama orang, kita akan menjadi aku yang berbeda. Paham gak? Rio sebagai aku yang ini, Rio aku yang itu gitu. Gue menyebutnya itu biasanya. Dan metode itu pun juga dipakai di acting. Ya. Dan biasanya kayak di project terakhir gue tuh gue dapet 1 metode baru gitu ya. Sebelum gue masuk ke set, ini gue Rio, terus gue jalan 1 step kayak jadi neutral ininya, ruang netral gue. Kemudian gue 1 langkah lagi, gue jadi Arok gitu. Sebenarnya pada intinya supaya nggak lost in, supaya lo tetap inget diri lo. Jadi ketika selesai take, gue akan melakukan itu lagi mundur. Untuk mengembalikan lagi gitu. Nah Kak, sebelum ngomongin lebih lanjut soal Arok, ini aku penasaran soal kayak memerankan banyak quote unquote persona gitu ya, dan karakter gitu. Pernah gak sih mentally drain? Pernah. Salah satunya di Arok ini sebenarnya gue lumayan mentally drain ya. Kenapa tuh Kak? Share the experience. Karena apa ya? Ini kan persiapannya kayak 3 bulan ya. Terus selama 3 bulan tuh lo mempelajari satu tokoh atau satu manusia dengan background yang menurut gue cukup depresif, ditambah ada tanggung jawab lo, ini gue nih ya, tanggung jawab gue untuk membuat audiens nanti believable sama karakter yang gue ciptakan ini kan. Kedekatan karakter Arok sama Rio gitu cukup jauh banget lah. Maksudnya gue gak pernah expect gue bisa dapet karakter kayak gini ibaratnya. Dan Angga mempercayakan ini kepada gue, Angga Sasongko sutradaranya. Gue sangat berterima kasih lah sama dia. Karena ya gue gak pernah ngebayangin gitu kayak gue jadi teroris. Sorry bukan gue rasis ya, tapi maksud mata gue sipit gitu kan. Dan gue banyak dapet peran sebelumnya jadi keturunan Tionghoa, which is gue juga keturunan Tionghoa gitu. Ya gak pernah aja kebayang jadi teroris so ya like a new character for you ya. Iya banget. Dan gue selama proses syuting tuh gue gak pernah megang handphone. Gak pernah. Oh ya? Iya. Itu semua yang kayak posting kerjaan tuh Steven, ada tim gue. Sama sekali gak pernah. Jadi sama istri anak gue teleponan, gue video call. Tapi kalau misalnya balas WhatsApp, buka WhatsApp, gak pernah sama sekali. Untuk apa? Untuk menjaga the karena sanity? ngedistract aja. Dan gue gak ngerasa Arok akan melakukan itu juga sih. Gitu. Oke, let's talk about Arok.
Jadi Arok ini adalah karakter dari your new movie. Dan ini kapan rilisnya Kak? 28 Desember. 28 Desember dan ini Kak Rio berperan sebagai pemimpin kelompok teroris. Iya. Betul ya? Betul. Apa yang paling challenging selain building the character di syuting film ini? Tapi sebelumnya mungkin gue bilang ini gue mewakilkan teman-teman yang terlibat di proyeknya. Meskipun film ini tentang terorisme, tapi kita sama sekali nggak mendukung gerakan terorisme apapun itu. Nah, sorry tadi pertanyaan apa? Balik. The biggest challenge. The whole movie is the biggest challenge. The whole thing ya? The whole thing. The whole thing. Ya. Oke, by the way judul filmnya adalah 13 bom di Jakarta. Ya, the biggest. Oke, dari pertama kali gue baca skrip dulu deh. Ya, gue kayak pas dapet skrip, ini gimana ya Angga bikinnya? Kayak gue nggak kebayang aja teknis untuk ngebuat apa yang gue baca terrealisasi di visual gitu kayak. Wah, tapi gue percaya sama Angga. Maksudnya gue udah kerja sama dia beberapa project sebelumnya. Dan di luar, di off screen pun juga ya kita berteman dekat. Dan gue dikasih kesempatan produce beberapa film bareng sama dia. Kita setup perusahaan bareng dan segala macam. Ibaratnya kayak lo diajak ke bulan sama orang yang lo tahu bahwa ya dia memang udah punya tim dan juga skill untuk menuju ke bulan. Dan semua yang dibutuhkan untuk lo menuju ke bulan. Jadi lo gak perlu, kalau buat gue gak perlu ragu lagi gitu. Ya gue akan nyampe ke bulan, gue yakin. Ketika persiapan lumayan panjang kan. Dan ditambah waktu itu di tengah-tengah sempat break bulan puasa. Terus juga gue udah lama gak film action. Jadi gue harus train lebih lagi untuk gue ngebiasain gerakan koreonya. Dan ditambah Angga banyak banget maunya deh. Iya, soalnya karakter gue di sini emang ceritanya dulunya pernah menjadi pasukan khusus. Kemudian dia, ini jadi spoiler gak ya? Ya kurang lebih gitulah. Dia menciptakan kelompok untuk, karena dia ada luka gitu di ya nanti kalian akan, kalau semoga nonton dong, harus nonton. Nonton dong. Iya. Nah, itu yang menjadi motivasinya Arok. Tapi sebenarnya Arok tuh ngerasa bahwa dirinya udah mati. Dan dia udah nothing tulus aja. Yang penting dia ngejalanin misi ini ya untuk semua manusia gitu, untuk ya. Gimana waktu itu Kak Rio berkenalan dengan karakter Arok? Pertama kali. Ya, prosesnya tuh gimana untuk bisa mengenal dan berdamai sama karakter Arok? Kalau pertama kali mengenal pas tahun baru 2022 ke 2023, Angga waktu itu ke rumah gue di Bali, kita sama-sama family dinner gitu. Terus Angga, dia manggil gue Cibai kan. Bay, gue punya satu project baru buat lo. Apaan tuh? Nih, lo pelajarin dulu aja ini, Subkomandante Marcos kalau pernah dengar. Iya, dia kepala pasukan Zapatista di Meksiko. Pada saat itu gue nggak begitu tahu tentang Subkomandante Marcos itu kan. Akhirnya gue pelajarin dulu. Oh, ternyata dia bikin kelompok ini, tujuannya ini, dan dia dengan caranya Subkomandante Marcos tuh dia dengan sangat poetik banget gitu. Gerakannya dia bukan yang apa namanya represif, tapi lebih tenang, lebih cara ngomongnya juga poetik banget gitu. Dan emang membuat masyarakat, terutama masyarakat di bawah, akhirnya mereka merasa ada kedekatan emosional terhadap si Subkomandante Marcos gitu. Karena kan dia membela rakyat kecil kan, petani dan sebagainya. Akhirnya si karakter Subkomandante Marcos itu pun menjadi referensi dari topengnya. Kemudian dia selalu menggunakan cerutu gitu. Bukan cerutu sih, apa sih namanya? Cangklong ya, yang diisi sama tembakau. Itu menjadi salah satu propertinya Arok yang selalu ada gitu. Cuman kemudian topengnya gue sesuaiin, gue diskusi sama Enggak, kayak topengnya menurut gue gimana kalau dipilihnya yang di tengahnya ada itunya. Karena kalau sama Marcos agak beda nih. Karena Arok karakternya lumayan abu-abu lah ibaratnya. Dia masih ada sisi yang mungkin bisa dibilang egonya dengan mengorbankan jiwa masyarakat sipil, let's say gitu. Kak, ada gak metode yang berbeda yang lo lakukan untuk memerankan this specific character?
Itu tadi gue benar-benar berjarak sama dunia virtual. Yeah. Terus workshop yang diberikan sama V-Cinema Pictures kan sesuai sama karakter yang dibutuhin ya. Kayak gue sebagai teroris memang gak ada workshop jadi teroris. Yeah. Ya gak mungkin juga ya. Iya. Agak serem ya. Iya kan. Agak serem loh kalau beneran ada workshopnya. Tapi kalau kayak karakter yang lain kan kayak Ardhito, terus Lutetia, ada yang dia harus drifting, dia dapat workshop untuk nyetir mobil. Iya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sama penyesuaian sama senjata sih, karena ini gue beberapa kali terlibat dalam film action, tapi ini film action yang ketika gue lihat buku dari tim Armory yang support senjatanya, banyak banget senjata yang gue, ini ada nih yang punya gitu kayak di Indonesia, dan semua kan pakai senjata asli dengan blank gun, iya. My God. Sama kayak di Hollywood kan mereka emang nyiptain blank gun yang karena beda banget. Satu pecahan ketika dia apa sih namanya istilahnya projektilnya itu keluar tuh pecahan apinya beda ketika dibikin CG gitu, dibikin pakai 3D gitu. Ditambah ketika mau syuting pun juga gue biasanya minta gue boleh nggak nembakin sekali dulu untuk gue bisa ngerasain. Maksudnya karena kalau nggak kan tiba-tiba shock kaget maksudnya latah lagi nggak lucu kan. Ya biasanya gue minta izin dulu, gue nembakinnya maksudnya biar supaya gue terbiasa. Iya. Terus ya udah, tapi emang feelnya jauh lebih beda ya? Beda banget. Seru sih kayaknya. Seru banget. Kedengerannya. Produce lah, bikin film action. Nggak, gue mau bikin film ini aja. Gue mau bikin film cinta-cintaan dulu. Oke deh. Apa sih? Oke, Kak, tapi kalau misalkan udah banyak banget yang Karyo udah peranin, tapi kalau secara genre film, Karyo sebenarnya paling suka tuh memerankan genre film apa? Drama ya? Drama. Why? Kenapa? Tapi drama yang gak verbal ya. Maksudnya gue tuh kurang. Drama yang gak verbal? Iya, bukan yang ceritanya linear terus yang udah dijelas. Kita gak perlu mikir gitu. Kayak film Prancis deh, atau film... Iya, gue tuh suka banget. Kayak yang banyak momen pause gitu, gue lebih bisa menikmati instead of gue nonton Avengers gitu, gue gak bisa nikmatin. Tidur gue. Oh iya gitu? Iya, sumpah. Gue nonton Avengers baru yang pertama, setelah itu gue gak pernah nonton lagi sampai habis. Oke. Ya pernah nonton di HBO kayak tiba-tiba gak sengaja, oke gini terus udah. Iya. Berarti Kak Rio suka film yang berdialog juga dong? Iya, dialog. Yang tapi slow pace? Iya, dan yang ada subliminal message-nya, terus kita diajak buat berpikir dan gak ada konklusinya. Betul, jadi terserah kita mau konklusinya apa kan di akhir. Iya. So what's your favorite movie? Ada judulnya El Apartment. Sebenarnya dia sempat di remake sama Hollywood, Wicker Park tuh. Enggak. Yang main, yang angkatan gue kali itu. Yang main Josh Hart. Kalian tahu gak? Josh Hart juga. Gak tau ya. Kalau film Prancisnya judulnya The Apartment atau El Apartment. Oke. Soalnya aktris yang main tuh aktris gue suka banget lagi, Monica Bellucci kalau gitu. Dia main sama mantan suaminya. Sekarang udah mantan suaminya, tapi pada saat itu dia main sama suaminya, Vincent Cassel, aktor Prancis juga. Itu salah satu film yang gue suka. Terus kedua gue suka film-filmnya Gaspar Noé. Ya, sutradara Prancis. Salah satunya dia bikin Climax, dia bikin Enter the Void, dia bikin Irreversible, terus sama Transporting. Banyak guys yang kita harus nonton. Kalau yang film-film sekarang, biar relate gitu. Past Life suka nggak Karyo? Past Life aku belum nonton lagi. Harus nonton sih. Oke. Itu harus nonton. Kayaknya kalau Karyo suka di bioskop udah nggak ada. Masih ada nggak sih? Masih ada ya di CGV. Oke. Ya kalau kayak superhero tuh Joker aku suka banget. Oh, I like Joker tuh. Iya. Banget, aku suka banget. Tapi Karyo harus nonton Past Life. Oke, nanti aku nonton. Itu kayak A24 production, jadi it's an indie movie. Ngomongin soal ada Korean heritage tapi juga ada US culture-nya juga. Oke. Dan itu nggak ada konklusinya. Oh, iya. Iya seru kan? Maksudnya seru. Jadi kita bisa mikir sendiri kan? Iya. Oke, Karyo, sebelum kita ada beberapa pertanyaan yang agak serius. Emang tadi gak serius sih? Enggak dong. Tadi tuh warm up. Kita main game dulu ya. Oke. Game-nya adalah jawab semaunya. Ya. Jadi I'll ask question, Karyo harus jawab dengan sangat cepat, gak usah pakai. Kalau semaunya berarti kalau pertanyaannya gue jawabnya gak nyambung juga apa-apa kan? Boleh dong, kan semaunya jawabannya. Iya juga sih. Oke.
Ketika bangun tidur, hal apa yang langsung dilakukan? Minum kopi lagi. Tadi Masa langsung? Enggak, biasanya air putih. Terus gue langsung ke tempat bikin minum kopi. Oke. Terus ngerokok. Oke. Ya. Jadi air putih, kopi, baru ngerokok. Iya. Jadi ngecek HP sesudah itu? Gue gak pernah bangun tidur ngecek HP. Biasanya berapa lama jeda ya? Setelah selesai ngerokok baru. Semua baru? Iya. Oke. Tapi itu emang katanya emang harusnya begitu sih. Gue gak bisa bilang harusnya ya. Kayak pilihan lah. Karena gue bangun gue langsung the first thing gue ngecek HP. Ya mungkin itu gak sehat. Ya mungkin lo kan memang secara pace kerjaan juga banyak. Bener sih. Iya kan. Oke. Yang kedua, tidak banyak orang yang tahu kalau Karyo itu orangnya seperti. Apa ya? Kayak gue orangnya lumayan jujur lagi kalau lagi kayak talk show gini. Iya. Seberapa jujur lo di social media? Jadi kalau kita ngeliat lo nih di social media, apakah itu lo 100%? Itu Steven kebanyakan. Oh ya, berarti itu lebih ke Steven ya? Iya. Bukan lo ya? Itu lebih ke kepribadian Steven ya? Iya. Lucu lagi. Oke, jadi apa? Orang banyak yang nggak tahu kalau lo orangnya apa? Apa ya? Gue apalagi ketika gue sama anak gue gitu ya, gue bisa menjadi kayak anak kecil banget gitu loh sama dia. Kadang-kadang gue jadi cewek, kadang-kadang iya. Tetap berperan dia. Oke, peran terbaik lo selama menjadi aktor? Wah, ini berat banget ya jawabnya. Karena kalau gue nggak jawab spesifik ya. Gak apa. Karena gue selalu memposisikan diri gue ketika gue masuk di project yang baru, gue menjadi manusia yang baru lagi gitu. Meskipun gue sudah melewati banyak dan udah punya ibaratnya di belakang kepala gue udah punya nih pegangan. Tapi gue akan masuk dengan manusia yang baru, gue pengen belajar dan nice. apa yang udah gue dapat ibaratnya insight yang gue punya, ya itu akan menjadi bahan diskusi aja gitu. Oke, jadi fresh perspective every time ya lo masuk. Oke, lo paling marah ketika ada yang ganggu istri sama anak gue. Barang paling aneh yang lo punya? Banyak banget lagi. Gue tuh banyak banget barang-barang aneh kayak gitu. Apa? Handphone kalian ada yang error gak sekarang? Enggak. Gak deh, yakin? Udah cek belum? Lo koleksi HP error? Enggak, gue bisa bikin handphone orang error. Hah? Ya makanya. Gimana caranya? Ada deh. Namanya juga Arok. Lo bisa bikin HP itu beda dong, kan pertanyaan gue adalah barang. Karena ada satu barang itu. Oh. Gue matiin deh. Jadi lo punya barang tapi gue gak mau ngeliatin barangnya ya, karena ini rahasia intelijen. Sumber dari apa? Iya beneran nih, gue matiin deh. Bentar. Pasti udah gak error lagi. Aneh tapi banget sekarang sih. yang Android nih error nih, gue bikin Android error nih. Apa? Coba yang Android cek. Error gak? Tapi dia HP masih error? Enggak, kalau di refresh enggak kok. Error kan? Android? Enggak. Aneh banget sih. Aneh kan? Iya, itu baru satu. Masih banyak barang-barang yang aneh lainnya. Itu tujuan lo apa? Ini aja gue bawa periwitan. Gak percaya? Nih, gue tunjukin. Buat manggil Steven biasanya kalau dia ini. Astagfirullah. Steven! Gitu. Iya. Ini seru banget. Apalagi? Emang seru. Apalagi? Dulu bahkan tuh gue suka koleksi anatomi gitu tuh lo. Sebelum punya anak gue apa ada mentally ini kali ya? Enggak tapi lah. gak tahu menurut gue kayak fun aja. Nah, tapi kenapa HP-nya bisa error itu apa sih kak? Ada deh. Hanya Arok dan tim yang tahu. Wish, keren banget. Itu dia, kita harus berhati-hati bahwa cyber security kita tuh nggak aman sebenarnya. Iya sih. Iya, pelajarannya itu. Kalau baca chat orang bisa nggak lo? Lo punya barangnya nggak? Kalau lo okein, gue bisa ngambil semua data lo. Sumpah, serem banget sih. Serem, tapi tenang, gue nggak akan melakukan itu juga. Buat apa? Tahu dari mana gue? Lo nggak akan melakukan itu? Iya, karena emang objektif gue bukan untuk itu. Apa objektif lo? Untuk membuat orang bahwa ya lo memang harus aware. Iya. Buat positif apa? Ya? Ya harus lah. Iya, kayak gini kan kalau lo manfaatin untuk negatif ya jadi negatif. Tapi ini barang ini lo bisa beli dimanapun? Enggak dong. Oke. Ini custom. Cemas. Ini custom. Sumpah? Ini kan Custom? teroris. Oh iya benar. Aduh. Oke, menarik. Aktor atau entrepreneur Karyo? Aktor.
hal romantis yang pernah lo lakukan? Gue nggak tahu ini romantis apa enggak. Kayaknya yang bisa jawab mungkin pasangan gue sih. Tapi gue selalu mengumpulkan barang-barang yang small things tapi buat gue matters gitu. Terkadang ketika dia tahu gue nyimpen itu dia kayak, hah? Kayak kaget gitu. Apalagi istri gue tuh kan yang sembarangan gitu kan. Iya, kadang-kadang dia selalu lupa lah. Pokoknya setiap hari pasti ada aja yang nyari. Ini aku di mana ya? Ini aku di mana? Maksud lo tahu di mana? Enggak, bukan hanya itu aja, tapi gue menyimpan kayak ada momen yang menurut gue tuh matters gitu, akan gue simpan. Ya, gitu. Apakah itu yang paling romantis? Ya nggak tahu, makanya kan bisa jawab kan. Karena gue orangnya karena gue nggak yang romantis yang lovey-dovey gitu, gue nggak bisa kayak gitu. Oke. Kalau bukan jadi aktor, lo akan jadi? Mungkin supir Grab atau Gojek kali. Kenapa? Paling fleksibel ya? Bisa fleksibel. Iya kan? Iya, bisa diakses pakai handphone. Enak. Betul. Oke, apa arti aktor buat lo? Dedikasi kali ya. Sama mungkin aktor tuh nggak tahu itu tuh pekerjaan. Gue masih bertanya-tanya soalnya. Aktor itu apakah pekerjaan atau bukan? Iya, apakah kita sebagai maksudnya si aktor yang mengklaim itu atau orang yang mengklaim itu? Menurut lo? Gue juga penasaran soalnya. Menurut gue dua-duanya. Oke, kalau gue mungkin ketika dijawab gue bilang gue seniman. Iya. Tapi ini bisa jadi gue salah, makanya gue mau ngajak lo diskusi gitu. Oke. Aktor itu apakah memang orang yang mengklaim bahwa oh ya dia aktor gitu? Enggak ya? Tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari lo bisa jadi aktor juga sih. Memang selalu ya dengan yang tadi maksudnya hubungannya dengan persona ya lo jadi aktor juga kan? Iya. Jadi lo selalu lebih senang dibilang pekerja industri kreatif. Atau seniman. Mungkin gitu kali ya. Artis. Artis pakai T ya. Iya. Bukan artis gak pakai T. Iya. Tapi lo artis bukan gak pakai T? Gue sih gak pernah merasa gitu ya. Tapi kalau udah jadi BA Gojek sama Grab sih menurut gue artis. Ya kan berarti kan menurut lo kan. Iya. Bener gak? Bener. Ya gue sih gak pernah merasa bahwa gue artis. Maksudnya. Lo artis. Lo karena tadi ngomongin soal aktor ya. Iya. Kan sehari-hari lo memainkan karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Lo pernah gak sih kemampuan lo acting lo pakai di dunia nyata? Pernah nih gue lagi acting malu. Enggak deng, bercanda. Ih bagus banget. Karya bagus banget ya actingnya. Kalau kayak gini ini di produksi ini juga nih perlu gue ceritain sih. Apa? Jadi karakter Arok ini kan memang manipulatif ya. Sehingga keseharian gue di lokasi day to day tuh gue jadi manipulatif? Iya. Salah satunya, jadi ketika di tengah-tengah syuting tuh gue baru kepikiran ada satu properti yang wah ini kayaknya tepat nih kalau Arok pakai gitu. Adalah nanti. Kecil sih, small things. Mungkin orang nggak keinget gitu di otaknya, tapi setidaknya mereka akan melihat lah. Dan gue punya alasan kenapa gue menciptakan dengan menggunakan itu. Tapi kesalahan gue adalah udah keburu diambil adegan di mana gue nggak pakai itu. Jadi secara continuity kan nggak nyambung kan. Dan itu jadi pembahasan di satu tim produksi. Sampai Angga marah banget sama gue. Gue baru pertama kali ngeliat dia marah. Ke gue semarah itu. Dia kayak dia kalau udah manggil gue gue udah tahu lah dia udah pasti marah. Lo jangan pernah lagi yang ngelakuin ini ya. Lo tuh bikin pokoknya dia bener-bener ini lah. Terus gue minta maaf ya, gue bilang sorry banget. Tapi gue tetap mempertahankan bahwa sebenarnya itu bohongan. Jadi kayak tindik di hidung. Gue bilangnya gue baru nindik. Tapi sebenarnya bohongan. Jadi ketika orang make upin gue, hidung gue pura-pura nangis, bisa bayangin lo. Ini manipulasinya tuh the next level ya. Jadi sampai segitunya, kalau nggak kan mereka mikir ya gue bohong dong. Bohong, iya. Karena kalau gue baru nindik kan. Iya, tapi kelar produksi gue bener-bener minta maaf sama semuanya dan gue jelasin ke the whole crew. Gue satu-satu gue minta maaf. Lo boleh tanya deh, gue bilang sorry banget kalau gue bohongin kalian. Tapi gue kayak gini untuk memang kebutuhan karakter, bukan cuma sekedar keren-kerenan. Kenapa? Karakter Arok ini kan karakter yang ibaratnya membela kaum pekerja kan. Nah, yang membedakan sapi, kerbau, pekerja atau bukan itu apa? Hidungnya ditindik kan. Gitu.
Dan nanti kalau kalian lihat nama Arok tuh sebenarnya namanya code name dia. Nama aslinya tuh ada hubungannya sama sapi dan kerbau itu. Gitu. Jadi maksudnya gue bukan mau manipulasi mereka untuk kebutuhan gue biar gue kelihatan keren gitu, tapi berarti lo setiap makeup nangis tuh? Nangis, lo tanya tim makeup deh. Berarti makeup setiap hari kan itu lo? Setiap hari. Setiap hari lo nangis? Ketika dia pokoknya di bagian area di sini nih, sekitar sini, gue langsung. Berarti lo harus perfect timing tuh ya nangisnya ya? Iya, untung gue melewati proses sinetron dan FTV yang tadi gue bilang. Jadi lo bisa langsung. Iya. Jadi lo bisa langsung itu tuh. Itu dia, berguna jadi kan? Jadi pas udah agak di sini ya nih. Iya, bener-bener kalau dia udah megang terus kayak tiba-tiba keluar air mata. Sumpah. Seru banget. Gue bohong. Seru banget. Kok seru? Ya, maksud gue seru dengernya. Iya. Begitu. Iya. Ya tapi kan mereka juga pusing lah. Iyalah pasti. Jadi meeting satu produksi sampai mikirin anting gue doang kan. Iya sih. Tapi kalau misalkan pas lo harus nangis gitu ya. Itu apa sih yang lo pikirin? Kenapa bisa nangis? Mungkin karena udah itu dia. Gue pernah melewati sinetron dan itu gue bersyukur gitu kayak. Jadi lo bisa langsung ini ya? Ya ada caranya. Mungkin gue nge-recall dikit gitu. Adalah caranya. Sekarang lo bisa nangis gak? Lo kasih gue momen mungkin 2 menit gue bisa nangis. Oh lama banget. 30 detik bisa gak? Bisa gak ya? Enggak lah, gak bisa. Gak segitunya kali. Aduh. Kak Rio, thank you so much udah sama-sama. Mau diajak ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Tapi sebelum itu ada pertanyaan terakhir. Yang gue selalu tanyakan ke semua narasumber. Kalau misalkan 5 tahun lagi lo nonton episode kita hari ini. Ini kan bakal forever stay di YouTube ya. Apa yang Kak Rio sekarang ingin sampaikan ke Kak Rio yang lagi nonton di 5 tahun mendatang? Ya semoga lo jadi orang yang lebih baik dari sekarang. Itu umur berapa gue berarti ya? Sekarang tuh gue umur 5 tahun lagi tahun berapa ya? Aduh, 5 tahun lagi 2029. 2029, oke berarti gue 29. Umur gue berarti 39. Almost 40. Iya almost 40. Gue 87 ya? Soalnya kelahiran. Mungkin, oke, yo. Ini ceritanya udah tahun 2008. 2028. Katanya 2029. 28. Hai Rio di umur 2, sekarang berapa lo berarti? Aduh. 3, enggak tunggu. Nih enggak dong. Berarti sekarang lo umur berapa? Itu dia, gue lupa. Berarti lo udah 40 sekarang? Oh, enggak dong. Salah. Thank you loh. Berarti lo 36. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ya oke, berarti udah 40 ya. 41? Iya kan, iya di atas. Iya. Hai Rio umur 30-an. Ya gue sih berharap ya di umur 40 kita banyak dengar kan kayak life begins at 40. Betul. Tapi gue belum pernah melewati itu. Istri gue udah. Dan memang gue sebagai partnernya gue melihat memang ada perubahan. Tapi ya mungkin dia yang lebih tahu. Ya kalaupun gue punya perubahan ketika di umur gue nanti 41. Semoga lo menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Terutama buat keluarga lo. Untuk di industri film juga jangan pernah nyerah. Selalu explore things. Dan berusaha untuk bangun lebih pagi lagi. Ya. Amin. Berarti apakah syuting kali hari ini agak pagi buat lo? Enggak sih. Yang pagi biasanya kayak jam 7, jam 8 gitu. Oh, jadi jam 11 tuh aman ya? Aman. Okay. Meskipun gue telat gak sih tadi? Enggak kok, dikit. Nah, ya. Emang telat? Cuma 5 menit kayak. Enggak, gue di sana kok dari tadi. Oke Kak Rio, terima kasih banyak. Terima kasih ya, teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Six Media. Bye-bye.